Setelah kita tahu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang ada pertanyaan, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Mengapa ada pertanyaan macam ini? Karena di dalam hadis-hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan Yahudi pecah menjadi 71 golongan atau aliran. Lalu Kristen, Nasara pecah menjadi 72 golongan. Lalu Islam, umat Islam pecah menjadi 73 golongan. Umat Islam ini saudara pecahnya menjadi 73 golongan. Nah, dari 73 aliran umat Islam yang ada, siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang Ahlus Sunnah ini siapa dari 73 golongan ini? Ternyata bagaimana? Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata tidak semua aliran dalam Islam mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak semuanya mengaku atau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak semua. Misalnya Khawarij. Khawarij ini menamakan dirinya golongan Asyurat. Asyurat itu artinya menjual diri. Mengapa menjual diri? Khawarij ini biasanya kelompoknya minoriti, tapi berani memerangi golongan yang mayoriti. Karenanya kalah terus. Kalau kalah, pimpinannya bilang sama anak buahnya, sama orang-orangnya, kita kalah gak apa-apa, karena kita mati ini menjual nyawa membeli sorga. Makanya disebut dengan asyurat, menjual nyawa membeli sorga. Ini Khawarij. Memang gak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah ini menamakan dirinya Syiah. Syiah ini pengikut atau penyokong atau penolong. Syiah gak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Mu'tazilah ini menamakan dirinya Ahlul Adli wat Tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Ini Mu'tazilah. Khawarij ini pecah menjadi 20 golongan, Syiah menjadi 20, Mu'tazilah menjadi 20. 20 dikali 3 jadi berapa? Ada 60. Berarti sudah ada 60 golongan yang tidak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah 20 yang gak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal 13. Yang 12 ini kelompok-kelompok kecil. Yang 11 ya gak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kalau tidak semua golongan mengaku Ahlus Sunnah, lalu siapa yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dalam perjalanan sejarah hanya 2 golongan yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Pertama, golongan mayoriti kaum muslimin, jumhurul muslimin, yang mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah atau Asy'ariyah Maturidiyah. Ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini golongan mayoriti. Mengapa dikatakan golongan mayoriti? Karena 90% umat Islam di seluruh dunia akidahnya ikut Imam Asy'ari Maturidi. Jadi mayoriti. Yang kedua yang juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok minoriti yang mengikuti laluan pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah, yang dewasa ini dikenal dengan nama Wahabi dan nama Salafi. Walaupun di Indonesia, di Malaysia, kalau tengok YouTube, tengok Facebook, media sosial, Wahabi ramai yang cakap, tapi orangnya yaitu itu aja. Kadang orangnya 1, punya YouTube 3, punya Facebook 10, akhirnya macam ramai. Nanti kalau mereka tulis didukung sendiri, di komentar sendiri. 1 orang aja kadang-kadang. Mereka ini minoriti. Jadi 2 golongan ini, saudara, yang sama-sama mengaku Ahlus Sunnah. Satunya golongan mayoriti, satunya golongan minoriti. Karenanya kalau kita jumpa kajian di YouTube atau di televisi atau di radio atau di Facebook atau di apa tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Kalau itu bukan kita berarti Wahabi. Kalau bukan Asy'ariyah Maturidiyah berarti Wahabi. Kalau bukan Wahabi berarti Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa? Karena dua golongan ini yang sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya dua golongan ini, yang lain gak mau mengaku. Dan ini antara kita dengan Wahabi ini terjadi perbedaan. Dan perbezaannya besar. Karenanya terjadi pertarungan ideologi. Terjadi perang ya, terjadi terjadi perdebatan antara kita dengan Wahabi. Dalam sebuah pertarungan atau perdebatan sudah pasti ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Kalau kita berdebat dengan Wahabi, siapa pemenang dalam perdebatan ideologi akidah tersebut? Kata para ulama kita ya, dalam pertarungan ideologi, perdebatan ilmiah antara jumhurul muslimin, mayoriti kaum muslimin Asy'ari Maturidi melawan kelompok minoriti pengikut mazhab Ibnu Taimiyah atau Wahabi selalu dimenangkan oleh golongan mayoriti Asy'ariyah Maturidiyah. Di mana-mana kalau ustadz-ustadz Ahlus Sunnah berzebat dengan Wahabi, Wahabinya kalah. Di Indonesia ya kalah, di Malaysia juga kalah. Kalah terus Wahabi. Mengapa Asy'ariyah Maturidiyah selalu menang? Karena konsep-konsep ajaran mazhab Asy'ariyah Maturidiyah memiliki dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil akli, dalil-dalil rasional atau adillah akliyah. Ini yang menyebabkan kita selalu menang. Karena kita ini dalilnya kuat. Karena kita ini selalu menang, maka dari dulu para ulama mengatakan ya di dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin karangan Imam As-Sayyid Murtadha Az-Zabidi, beliau mengatakan idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka maksudnya adalah golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Dari dulu kalau orang cakap Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Asy'ariyah Maturidiyah, bukan yang lain. Ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli itu Asy'ariyah Maturidiyah.